Oke, kita lanjutkan. Ya, sengaja saya bagi dua video presentasi ini supaya agak mudah mengirimnya di WhatsApp ya. Karena kalau kemudian durasi yang sangat panjang itu agak rumit untuk dikirim. Jadi ini pengantar bagian kedua atau lanjutan dari persentase yang pertama. Oke, kita masuk di dasar kerja filologi. Filologi dipakai karena dalam beberapa peninggalan karya tulis masa lampau itu ada variasi-variasi teks yang tersimpan dalam naskah. Kalau kemudian Anda pernah jalan-jalan ke badan arsip, Anda akan melihat bahwa misalnya teks ini ternyata ada banyak variasinya. Ya mungkin saja berbeda judul, tapi sebenarnya ceritanya yang sama, tetap sama. Eh, Naskah tentang Dewi Padi misalnya orang Bugis, yaitu Sang Hyang Seri, itu banyak sekali versinya. Lain di Bone misalnya, lain di Sinjai, lain di mana lagi, di Sopeng, lain di Baru. Itu semua karena proses penyalinan. Jadi masing-masing penyalin itu kemudian merubah naskah-naskah tersebut. Biasanya mereka memasukkan hal-hal yang berhubungan dengan daerahnya atau memasukkan unsur-unsur politik karena ada kerajaan mana misalnya yang menyuruh untuk menyalin itu, karena perlu dipahami bahwa karya-karya masa lampau itu biasanya berhubungan dengan kerajaan ya kan, ke istana sentris. Jadi tidak semua biasanya naskah-naskah ini bisa dipegang oleh orang. Nah, karena adanya anggapan bahwa banyak sekali variasi-variasi ini perlu diteliti yang mana loh yang benar. Nah, itu itu maksudnya. Yang mana loh yang benar? Ataukah misalnya yang mana kira-kira yang versi yang mana kira-kira yang mendekati kira-kira tulisan pertamanya? Karena memang kita selalu menganggap bahwa naskah yang sampai ke kita itu adalah hasil salinan, bukan lagi yang asli. Yang asli itu sudah tidak ada, ya kan? Bayangkan misalnya naskah tentang Sang Hyang Seri misalnya ditulis pada abad ke-14, tidak mungkin bisa sampai ke sini kalau tidak melalui proses penyalinan. Nah, itu makanya perlu diteliti tentang variasi-variasi teks ini dengan pendekatan filologi. Ada nanti metodenya, nanti saya ajarkan sendiri pada metode penelitian filologi. Ini hanya pemahaman awal bahwa dasar kerjanya filologi itu mengkaji naskah, beberapa naskah. Naskah-naskah ini kemudian dibandingkan. Jadi kita kasih penomoran, naskah A ini, naskah B ini, naskah C ini. Ya, dengan judul yang sama ataukah dengan cerita yang sama, itu kemudian kita teliti, kita bandingkan. Nah, itu gejala variasi ini biasanya disebabkan karena penyalin naskah itu selalu melakukan perubahan tadi yang saya katakan, sehingga lahirlah beberapa variasi, ya kan, variasi ya. Toloknya misalnya Supa, ada berapa variasi misalnya, oh ini yang disalin oleh Borahima, ini yang disalin oleh ini yang disalin oleh ini. Nah, itu dilatih. Makanya dulu di filologi apa di kampus-kampus yang kemudian ada konsentrasi filologi, biasanya itu tidak mau menerima mahasiswa apa judul mahasiswa kalau hanya naskah tunggal yang diterima. Apa yang dia temukan harus naskah yang punya variasi karena harus ada perbandingan naskah nantinya. Ya, kebetulan dulu saya ambil konsentrasi filologi di Pajajaran, dan kebetulan naskah yang saya teliti saat itu adalah naskah tunggal. Jadi ada metode sendirinya kalau dia naskah tunggal dibandingkan dengan apa. Ya bisa dibandingkan dengan naskah-naskah sejamannya itu. Karena kebetulan saya meneliti Tolok saat itu, Tolok nama Salindri, satu naskah dari Sinjai yang kemudian saya teliti saat itu dan yang menjadikan saya S2 itu. Nah, itu dasar kerja filologi. Jadi dasar kerja filologi kita menganggap bahwa karya tulis dari masa lampau itu muncul berapa variasi dan itu perlu diteliti. Variasi-variasi ini nanti akan kita jelaskan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Ya, jadi sasarannya penelitian filologi atau objeknya itu harus naskah. Kalau orang naskah itu dari bahasa Arab. Kalau istilah manuskrip itu Latin. Ya, kalau istilah Latin juga menyebutnya biasa kodeks. Nah, itu. Tapi kita lebih terpengaruh pada bahasa Arab, jadi kita kadang memakai kata naskah, ya kan, bukan manuskrip.
Kalau Inggris ya manuskrip dia. Ya, ini naskah. Jadi objeknya itu naskah dan isinya naskah. Itulah yang biasa disebut teks. Ya kan, ada naskahnya, ada teksnya. Itu. Jadi ada bukunya, ada isinya. Nah, itu maksud saya. Ini maksudnya ini. Jadi naskah ada, kemudian teksnya. Jadi dalam filologi itu semuanya diteliti, naskahnya dulu baru teksnya. Ya kan, naskahnya itu bentuk objeknya atau bentuk materinya yang bisa dilihat, diraba, sedangkan teks itu bukan diraba, harus dibaca baru bisa dipahami isinya kan, ya, atau kandungan yang terdapat dalam naskah. Ya, ini kalau kemudian naskahnya nanti akan diteliti, ada cara tersendirinya, itu disebut kodikologi. Kalau teksnya diteliti nanti itu istilahnya kritik teks. Jadi ada dua itu metode dalam filologi yang dipakai, itu adalah kodikologi dan kritik teks. Kodikologi untuk mengkaji naskah, sedangkan kritik teks untuk mengkaji isinya. Nah, itu ya isinya. Ya, kritik teks ini dipakai untuk menggali isinya, ya kan, supaya bisa direkonstruksi keaslian teks tersebut, ya, karena sudah mengalami perubahan karena penyalinan terus menerus, itu dikonstruksi supaya seolah kemudian hasil konstruksi itu seolah ini loh teks yang mendekati aslinya dulu sebelum misalnya dilakukan oleh penyalinan. Nah, itu meskipun sebenarnya tidak bakalan mirip sama aslinya, tapi minimal mendekati aslinya. Itulah filologi. Ya, artinya supaya yang sampai kepada kita itu tidak lagi banyak hal embel-embelnya, itu maksudnya. Jadi perlu digali tekstual kritism. Itu. Ya, jadi ini dan tujuannya penelitian filologi ini adalah untuk mengungkap informasi tentang masa lampau suatu masyarakat yang tersimpan dalam penggalan tulisan. Ya kan, ya, kita bisa tahu agama orang Bugis dulu itu karena penggalan tulisannya kan. Nah, itu perlu diketahui. Oh, kita bisa tahu bagaimana misalnya maksud dari orang-orang dulu dari membaca misalnya Cindrili Kapala Talum Batua. Kita bisa mengetahui bagaimana perjuangan orang-orang dulu mempertahankan daerahnya dengan membaca Tolok atau Cindri dan di Makkah misalnya. Nah, itu tujuannya secara umum. Tapi tujuannya secara khusus adalah mengungkap bentuk teks yang tersimpan dalam peninggalan tulisan masa lampau. Kita ungkap itu isinya. Itu sayang kita tidak dalam pertemuan secara langsung, ya, hanya virtual. Jadi agak rumit kemudian saya memberikan contoh-contoh ini. Ya, tapi mau diapa, karena pandemi kini ya terpaksa kita pakai metode ini. Saya sebenarnya ingin pakai metode video call, tapi ya, mungkin sekali-sekali kita pakai itu karena kalau keseringan nanti kuota kawan-kawan terbebani, ya itu. Jadi sekali-sekali nanti kita pakai kayak Zoom meeting, ya. Nah, itu. Nah, ini tujuannya filologi. Jadi tujuannya itu mengungkap sejarah perkembangan teks, mengungkap sambutan masyarakat terhadap teks sepanjang penerimanya, ya kan, ya, itu pasti berbeda. Nah, itu semua diungkap nanti. Ini hanya tujuan-tujuannya. Dan yang terpenting tujuan khususnya ini adalah menyajikan teks dalam bentuk yang bisa dibaca oleh masyarakat masa kini, yaitu dalam bentuk suntingan teks namanya. Karena kita menganggap bahwa tidak semua orang bisa membaca lontara. Tidak semua orang bisa mengerti bahasa yang dulu. Nah, itu. Jadi perlu disajikan dalam bentuk yang terbaca. Jadi kayak misalnya Anda membaca sekarang Lagaligo yang sudah ada transliterasinya, itu hasil penelitian filologi, itulah hasilnya misalnya dalam bentuk ini. Tujuannya disajikan dalam bentuk teks yang terbaca oleh masyarakat kini. Jadi sehingga orang masyarakat kini bisa membacanya, karena tidak semua orang bisa membacanya, dan kita perlu menyajikan teks itu supaya bisa terbaca. Selain itu bisa juga kita sediakan untuk ilmu-ilmu lain masuk di situ, misalnya teks naskah-naskah yang berbau keagamaan. Ya kan, jadi misalnya orang-orang agamawan misalnya tidak bisa mengkaji itu dalam bentuk bahasa aslinya, otomatis kita buatkan dulu dalam bahasa Latin, kemudian kita terjemahkan kasih misalnya mereka kan. Ya, jadi akhirnya mereka mengungkap itu dengan pendekatan-pendekatan yang lain.
Nah, itu. Jadi kita harus sajikan. Nah, itu tujuan akhirnya itu. Penelitian filologi itu menyajikan teks dalam bentuk yang terbaca. Sebenarnya saya punya banyak contoh di sini hasil-hasil penelitian filologi yang bisa kita lihat. Nanti insya Allah saya akan kirimkan lewat mungkin di grup WA di pertemuan-pertemuan akhir bagaimana hasil dari penelitian filologi. Ada beberapa di sini termasuk Tolokna Supa, Tolokna apa lagi Mas Salindri, ada juga tapi rata-rata naskah-naskah dari Bugis ya. Ada juga apa ya Ladado Lele Angkurwe. Ya, itu nanti akan saya share. Oh, ini loh hasil penelitian filologi, artinya hasil sajian teksnya. Itu tujuannya. Tapi kalau kemudian di sastra, ya itu tujuan filologi agak levelnya agak-agak naik sedikit. Yaitu supaya kemudian kita memahami sejauh mana kebudayaan suatu bangsa melalui hasil sastranya. Ya, jadi oh kita bisa tahu orang Bugis begini. Makanya orang-orang Belanda dulu sebelum misalnya menjajah dia tahu kita dulu. Makanya orang-orang Belanda banyak peninggalan-peninggalan kita di Belanda dalam bentuk tulisan itu karena mereka pelajari kita supaya mereka bisa menjajah kita kan. Nah, itu. Meskipun misalnya pada awalnya misalnya Galigo ditulis oleh Arum Pancanatoa atau Colik Pujie atas perintah Mates karena Mates punya kepentingan di situ. Dia ingin menulis kitab Injil dalam bentuk bahasa Bugis Makassar. Nah, salah satunya untuk nulis itu ya mereka harus dulu memahami karya sastranya, memahami peninggalan tulisannya. Makanya mereka pelajari lah dulu lah Galigo itu. Ya, sebelum akhirnya mereka membuat kitab Injil versi bahasa Bugis dan Makassar. Nah, itu. Selain itu, tujuannya juga adalah memahami makna dan fungsi teks sebagai masyarakat penciptanya. Misalnya Lagaligo, siapa sih fungsinya itu? Teksnya, ya kan? Kalau di Jawa Mahabharata kira-kira apa fungsinya? Sakral tidak. Ramayana sakral tidak misalnya. Lagaligo sakral tidak. Ya kan? Sindri dan Maka sakral tidak. Itu perlu dijelaskan. Bagaimana maknanya itu kan ya kalau misalnya Lagaligo itu adalah sakral sampai sekarang masih ada komunitas tertentu yang mensakralkan itu utamanya di Tolotang ya ada kitab Lagaligo utamanya Rimula Riwolo na Batara Guru atau turunnya Batara Guru ke dunia atau Nabi Adam orang Bugis itu sangat disakralkan tidak semua orang bisa membacanya dulu. Ya itu sama dengan teks-teks Sang Hyang Seri misalnya itu dibaca ketika misalnya mau menanam padi atau habis panen dan ada ritual-ritual tertentu. Jadi ya, ada juga fungsinya tidak untuk hiburan dan lain-lain ataukah untuk itu. Makanya jenis-jenis teks itu ada dalam karya sastra bisa dibagi ada mitos, ada legenda yang biasa-biasa artinya diyakini pernah ada tapi tidak disakralkan lagi, ada dongeng ya dongeng hanya pelipur lara juga hanya menyenangkan itu tapi bukan berarti ketika dia menyenangkan tidak punya nilai tidak kayak dongeng-dongeng kan meskipun dia tidak masuk akal ceritanya yang pertamanya dongeng binatang tapi punya makna ada nilai di situ ada fungsinya ya kan ada utamanya nilai didaktiknya nilai pendidikannya nah itu. Ya, selain itu tujuan lainnya itu adalah mengungkap nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif pengembangan kebudayaan. Ah, itu tujuan filologi sastra. Nah, kalau misalnya Anda mendalami tentang filologi, Anda kemudian menjadi filologis, ya jadi seorang filologis, misalnya Anda harus menjembatani gap komunikasi antara pengarang masa lalu dengan pembaca masa kini. Seperti yang sebelumnya saya katakan bahwa tidak semua orang bisa membaca karya masa dulu. Jadi tugasnya kita di filologi itu adalah menjembatani itu agar komunikasi karya tulis itu sampai bisa dibaca orang masa kini. Ya kan? Nah, itu. Nah, kemudian mengungkap teks lama agar bisa diakses lebih banyak pembaca masa kini. Apalagi kalau sudah diterjemahkan kan bukan hanya orang Bugis misalnya bisa membacanya, orang Jawa juga bisa. Kayak Lagaligo kan bukan hanya orang Jawa yang bukan hanya orang Bugis yang bisa baca karena telah dilakukan penelitian filologi. Orang Eropa dan lain sebagainya itu mereka membacanya. Nah, itu.
Jadi yang dilakukan kita sebagai filologi itu adalah disajikan, ditransliterasi itu, ditransliterasi, artinya dibuat dari aksara Lontara menjadi aksara Latin. Setelah dilatinkan, itu kemudian kita terjemahkan. Ya, terjemahannya itulah akhirnya bisa dibaca oleh orang banyak. Ya kan? Nah, selain itu kita juga menafsirkan kira-kira ini bagaimana, ya kan? Nah, itu tujuannya seorang filolog. Mudah-mudahan nanti di kelas bahasa daerah ini ada dua kelas di sini, ada Bugis dan Makassar. Mudah-mudahan ada yang kemudian tertarik untuk ini karena di era-era sekarang saya lihat banyak orang yang tidak tertarik lagi tentang naskah-naskah lama. Mungkin memang karena agak berat meneliti karya-karya begitu, atau mungkin memang karena mereka cenderung ke teori-teori yang agak modern sekarang, yang agak-agak posmo. Ya itu, mudah-mudahan ada nanti yang melanjutkan. Kalau kemudian Anda melanjutkan S2 misalnya untuk ambil filologi, hanya beberapa kampus yang ada konsentrasi itu untuk mengkaji ini. Ada Universitas Padjadjaran di Bandung, Udayana di Bali, UGM di Jogja, dan ada Universitas Indonesia di Jakarta. Hanya itu yang saya lihat yang ada yang bisa kemudian mengkaji tentang apa yang bisa konsentrasi tentang filologi. Lagian kita sebenarnya punya punya apa ya? Punya banyak naskah. Jadi Indonesia itu kaya. Ya, jadi Jawa memang punya banyak naskah, kita juga punya banyak. Nah, itu kelebihannya karena kita memiliki aksara. Ya, tapi tidak semua orang yang mempunyai bahasa daerah itu punya aksara. Ya, beruntunglah kita di Sulawesi Selatan ada bahasa daerah yang mempunyai aksara sehingga kita punya banyak peninggalan karya-karya tulis. Nah, itu dan kawan-kawan yang lain punya tugas utamanya untuk anak-anak bahasa daerah untuk itu menyajikan ini. Nah, ini namanya transliterasi. Ya kan? Transliterasinya itu adalah memindahkan aksara Lontara ke dalam aksara lain, dalam hal ini aksara Latin. Ini kan padahal ini kan sebenarnya dalam contoh ini adalah aksara Lontara sebenarnya, tapi dibuat dalam bentuk aksara Latin, ya kan? Akhirnya bisa lah orang membacanya karena tidak semua sekarang orang bisa membaca Lontara kan? Ya, akhirnya itu disajikan. Ya, setelah ini ditransliterasi, dibuatlah terjemahannya. Nah, inilah terjemahannya. Ya kan? Ya, jadi terjemahannya dari hasil ini yang tadi saya katakan bahwa hasil sajian kita, hasil penelitian kita dengan filologi setelah melakukan kritik teks, akhirnya bisa dipaparkan ini loh hasil penelitian saya. Silahkan kaji selanjutnya, ya kan? Ya itu. Ini salah satu contoh ya dari naskah Bugis. Nah ini saya ambil dari penggalan Tolok Nasupa. Kalau ada orang Pindrang pasti tahu tentang Supa ini. Ya ini Supa. Ada naskahnya sama saya yang sudah ditransliterasi. Ya ini untuk pertemuan awal kita. Kalau ada yang kita ingin diskusikan nanti kita bisa buat grup diskusi di Syam Oke atau bisa juga langsung di grup WhatsApp. Ya ini saya pikir demikian untuk pengantar filologi untuk pertemuan pertama. Ya mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa kawan-kawan pahami. Sekali lagi saya ulang, kalau misalnya ada yang kurang kawan-kawan pahami, kita bisa diskusikan selanjutnya dalam forum-forum yang lain seperti tadi Syam Oke dan grup WhatsApp ataukah nanti metode-metode lain. Sebenarnya kita juga agak bagus juga memakai metode apalagi virtual apa itu dengan memakai messenger. Mudah-mudahan kawan-kawan di sini masih punya messenger karena saya rata banyak yang sudah menghapus tidak pakai lagi Facebook dan messengernya. Saya gitu ya, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.